13 rumah warga Dusun Telege, Desa Pasir Gayo Luwes, Aceh, ludes terbakar. Ya, darah pemadam bang, Sarawo. Ayat prosedur ini. Api dengan cepat melahap kediaman warga setempat yang rata-rata berkonstruksi kayu. Namun, api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pihak BPBD Gayo Luwes menyebut untuk data sementara 13 rumah hangus terbakar. Pihak BPBD bersama Dinas Sosial setempat memberikan bantuan ke lokasi. Pencurian uang terjadi di sebuah toko furniture di Bekasi Timur. Pelaku yang diduga merupakan pasutri membawa anak-anak mereka dalam menjalankan aksinya. Rekaman kamera pemantau tampilkan aksi pencurian di sebuah toko furnitur di Jalan Raya Rawakalong, Arenjaya, Bekasi Timur. Para pelaku yang diduga satu keluarga saling berkoordinasi untuk menggasak sejumlah uang di dalam toko. Datang dengan mobil minibus hitam tanpa plat nomor, pelaku bahkan membawa anak-anak untuk alihkan perhatian karyawan toko. Sukses mengelabui korban, pelaku menggasak uang sebesar 4 juta rupiah yang tersimpan dalam laci, lalu melarikan diri. Menurut karyawan toko yang jadi korban, aksi pencurian terjadi pada Sabtu lalu. Para pelaku beraksi dengan modus ingin membeli furnitur. Korban tersadar uang toko hilang dicuri saat akan menyetorkan uang ke pemilik toko. Nah, pas dia sampai situ, itu langsung beda di sana mas, di pojok. Pojok nggak dapat apa-apa, kira dia ke kamar mandi. Dari kamar mandi nggak dapat juga, dari situ dapat duit. Nah, duit itu udah keluar. Waktu itu uang yang dicuri berapa mas totalnya? 4 jutaan lebih pak. 4 juta lebih ya? Iya. Aksi pencurian dengan modus beli furnitur ini sudah 3 kali terjadi di kawasan Bekasi. Berbekal rekaman kamera pemantau, korban melapor ke Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Bocah berusia 14 tahun di Jakarta Timur ditangkap polisi usai mencuri ponsel hingga uang tunai. Pelaku yang masih di bawah umur itu mencuri saat korban sedang tertidur. Bocah usia 14 tahun meronta saat ditangkap personil kepolisian dari sektor Durensawit, Jakarta Timur. Bocah kelas 1 SMP ini ditangkap karena mencuri ponsel dan uang tunai saat korban sedang tertidur di salah satu kontrakan. Selain itu, pelaku juga mencuri celana dan jajanan dari warung yang tidak jauh dari lokasi tempat ia mencuri pertama kali. Aksi pelaku diketahui warga dan warga langsung menghubungi polisi untuk ditindaklanjuti. Tas saya kebongkar, dompet dalamnya nggak ada isinya, kebongkar. Terus sama piring-piring itu udah kayak dibenahin gitu untuk kabur. Terus ada bukti karpet ibu saya. Oh berarti pelakunya masuk ke rumah ya? Masuk rumah. Guna menghindari amukan massa, polisi langsung membawa bocah tersebut ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satuan Polsek Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menangkap seorang pria yang diduga pencuri. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di sawah. Perjuangan dan doa, Pelaku pencurian ini tak berkutik saat ditangkap anggota Satuan Polsek Martapura Timur dengan bersenjata laras panjang. Pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area persawahan di Desa Sungai Kitano, Martapura Timur, Kalimantan Selatan. Penangkapan ini dilakukan lantaran pelaku mencuri telepon genggam milik santri yang berada di asrama pesantren. Usai ditangkap, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura Timur. Ada pemandang jauh-jauh. Di tengah sawah lah? Iya, tengah sawah. Apa yang ditangkap buannya? Nah, ada tahu bang. Ada suara tembakan? Ada. Berapa kali? 2 kali. 2 kali malah. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji Polsek Martapura Timur, Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.
Petugas relawan mengevakuasi sarang tawon Vespa di atap penampungan air milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang warga jadi korban serangan tawon. Relawan emergensi respon Palangkaraya, Kalimantan Tengah, evakuasi sarang tawon jenis Vespa di atap penampungan air milik warga. Secara perlahan dan hati-hati, sarang tawon jenis Vespa dievakuasi oleh petugas relawan dan dimasukkan ke dalam karung. Evakuasi sarang tawon berukuran besar dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik rumah, lantaran sudah ada warga dan seorang tukang bangunan diserang oleh tawon. Untuk penanganan tidak terlalu sulit juga, karena kebetulan dia berada di tandon dan tempat berpijak pun tidak terlalu tinggi dari posisi sarang. Sarang tawon Vespa dievakuasi relawan ke hutan agar tidak lagi bersarang di pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seekor bayi kucing hutan dievakuasi dari serangan anjing liar di Agam, Sumatera Barat. Kucing jenis satwa langka ini dievakuasi seorang warga. Komunitas pecinta satwa menjemput bayi kucing hutan di rumah salah satu warga di Jorong Kambing 7, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin pagi. Bayi kucing satwa langka ini dievakuasi oleh salah satu warga saat berkebun dari serangan anjing liar yang menyerang induk dan anak kucing hingga mati. Fauzi membawa anak kucing hutan itu ke rumahnya, lalu melaporkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Resort Bukit Tinggi. Langsung diselamatkan karena takutnya nanti digigit anjing yang lain gitu kan. Daripada meninggal, mendingan saya rawat di rumah gitu. Cuman takutnya nanti kan meninggal, makanya ditelepon pihak dari. Untuk memastikan kesehatan dan kondisinya, satwa ini dibawa ke BKSDA Resort Bukit Tinggi untuk diobservasi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Tim dokter forensik gabungan tidak menemukan luka selain luka tembak pada otopsi ulang Brigadir Yosua. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua meyakini ada luka sayatan dan lebam pada tubuh Yosua. 45 hari kematian Brigadir Yosua, untayan benang kusut yang menjadi misteri pembunuhan pun pelan-pelan terurai. Autopsi ulang Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan. Merekat diingatan, kesedihan berat menusuk keluarga Brigadir Yosua begitu peti jenazah diterima keluarga tanpa boleh dibuka. Keluarga kemudian menemukan kejanggalan demi kejanggalan adanya sejumlah luka pada tubuh Brigadir Yosua yang diduga bukan sebatas luka tembak. Adanya sayatan dan lebam membuat pihak keluarga yakin Brigadir Yosua juga mendapat penganiayaan. Keluarga mendesak diadakannya autopsi ulang. Pada 27 Juli 2022, autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pun digelar di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Jambi. Tim forensik gabungan yang melakukan autopsi berasal dari RSCM, Universitas Andalas, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Universitas Udayana. Usai otopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan dengan upacara kedinasan. Sebelumnya, proses pemakaman Brigadir Yosua tidak dilakukan upacara kedinasan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Proses penyidikan Polri pun membuahkan hasil manis dengan telah ditetapkannya 5 orang tersangka termasuk 2 aktor utama, yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kini, hasil otopsi ulang Brigadir Yosua yang dinanti oleh keluarga dan banyak pihak telah rampung. Hasilnya, keraguan pada sebatas luka tembak dan dugaan penganiayaan. Ya, oke. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana,
namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Hasilnya, tidak ditemukan luka lain selain luka tembak. Tim forensik juga mengungkapkan dari semua luka pada Brigadir Yosua terdapat 2 luka fatal. Pemirsa, setelah mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, Komisi 3 DPR akan mengundang Kapolri. Kapolri diundang untuk menjelaskan perihal penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu besok usai bertemu Kompolnas, Komnas HAM, serta LPSK dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kapolri akan diundang untuk menjelaskan perihal pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadi perhatian publik. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya. Jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada Rabu besok. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya, kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Selaku mitra kerja sama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang Jenderal Bintang 2 kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW akan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan peran Kompolnas dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan peran Komisi 3 DPR RI saat kasus Brigadir Yosua pertama kali muncul ke publik. Pertanyaan Pak, ini yang membuat orang spekulasi semua. Ribut se-Indonesia ini karena motif Pak. Motif inilah yang dia bilang sempat tembak-menembak atau ditembak, pelecehan atau apa segala macam. Nah saya pikir Pak, ya tanggung Pak, dibuka saja. Kalau memang Pak Ketua Kompolnas mendapatkan info ya soal motif mendapat bocoran tersebut. Jadi jangan justru ditambah bumbu. Ini apa namanya konsumsi orang dewasa dan lain sebagainya, bikin orang curious Pak. Padahal nggak terjawab sampai sekarang. Tentu saya ini akan menanyakan ke Pak Kapolri nanti di hari Rabu, Pak Ketua Kompolnas. Memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tuh tadi ada beberapa surat, termasuk surat bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Komnas HAM mengungkap adanya pesan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir Yosua. Komnas HAM juga mengungkapkan ponsel milik Brigadir Yosua dihilangkan usai dibunuh. Karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim sus, karena kami berkomunikasinya dengan tim sus, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum, kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta raw materialnya.
Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal Vera, betul ada komunikasi seperti itu, betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsek lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan lain sebagainya, ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga nggak ada. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung masih meneliti berkas perkara tersangka Ferdi Sambo setelah dilimpahkan 19 Agustus lalu oleh penyidik Bareskrim Polri. Kejagung butuh waktu paling lama 14 hari untuk meneliti berkas itu. Pelimpahan berkas perkara tahap pertama 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah dilakukan Bareskrim Polri Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat siang. Keempat tersangka yang dilimpahkan berkasnya adalah Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempat berkas tersebut akan diteliti dalam jangka waktu 14 hari apakah berkas sudah lengkap atau belum. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jamdidum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda menegaskan, untuk mengefektifkan waktu, jaksa peneliti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Aktivitas perempuan identik dengan pekerjaan rumah tangga. Namun itu dulu, sekarang kaum hawa diharapkan mampu berpartisipasi dalam dunia politik. Lalu apa yang harus dilakukan supaya perempuan bisa sukses di dunia politik? Partai Perindo punya jawabannya. Berikut liputannya untuk Anda. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik harus dimulai sejak usia muda. Seorang perempuan tidak bisa serta-merta memasuki dunia politik secara instan tanpa pendidikan dan pengalaman berpolitik dalam kehidupannya. Aktivitas ini hendaknya sudah dimulai saat memasuki usia sekolah. Hal ini menjadi pembahasan dalam podcast Aksi Nyata untuk Indonesia yang mengambil tema perempuan dan partisipasi politik. Kalau dari sekolah sebenarnya kalau dulu organisasi. Mbak. Oh, emang udah seneng berorganisasi. Organisasi. Mungkin kalau SD, SMP itu kita pramuka ya. Pramuka, ya. Senang. Terus di SMA OSIS nih. OSIS. Udah pasti nih. Senang berorganisasi lah. Okay. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia dinilai masih terlalu minim. Hal ini tercermin dari keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu, kuota keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan minimal 30%. Namun, pada periode 2019 hingga 2024 per Januari 2021, hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR atau sekitar 21,39%. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswa diusir dosen saat acara pengenalan kampus di Universitas Hasanuddin Makassar. Informasinya di iNews Pagi sesaat lagi.